karena kakak fasih bahasa Korea, aku jadi mudeng dan ngerti dan bisa dia ngomong apa kalau misalnya dia lagi ngomong bahasa Korea sendiri di rumah yang ngerti cuma aku doang. Halo semuanya, nama saya Kalisa Atela Ramadina. Saya Putri Batik Remaja Indonesia 2024, perwakilan Banten. Halo semuanya, nama saya Naila Syafira Fastakima atau biasa dikenal dengan Naila. Saya merupakan perwakilan sebagai Putri Remaja Indonesia 2024, perwakilan Jakarta 1. Dua remaja putri berbakat, Naila Syafira dan Kalisa Atalia, mendapat dukungan penuh dari berbagai instansi pemerintah dalam perjalanan mereka menuju ajang Putri Remaja Indonesia tingkat nasional 2024. Dukungan ini merupakan bentuk apresiasi atas prestasi yang mereka raih, serta dedikasi keduanya dalam menginspirasi generasi muda di Indonesia. Kalisa Atalia, yang berusia 16 tahun, baru saja dinobatkan sebagai Putri Batik Banten 2024. Gelar ini tidak hanya mengakui peran Kalisa dalam melestarikan budaya batik, tetapi juga menjadi langkah besar bagi dirinya untuk mengajak generasi muda mencintai budaya bangsa. Sejak masih di bangku sekolah dasar, Kalisa sudah aktif di ajang internasional, beberapa kali mengikuti kompetisi menyanyi dan berhasil membawa pulang medali emas. Prestasinya di dunia seni menjadi awal dari sederet pencapaian yang kini terus ia raih. Sementara itu, Naila Syafira, sang kakak yang berusia 17 tahun, meraih gelar Putri Remaja Jakarta 2024. Kemenangan ini mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Jakarta Selatan, dan juga Polres Metro Jakarta Selatan. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Jakarta Selatan menuturkan bahwa Naila adalah sosok inspiratif bagi generasi muda Jakarta, terutama dengan prestasi gemilangnya di berbagai bidang. Dengan dukungan dari instansi pemerintah, baik Kalisa maupun Naila, siap membawa nama baik daerah mereka di tingkat nasional, dan menjadi inspirasi bagi remaja Indonesia. Kita nantikan langkah selanjutnya dari kakak beradik yang berbakat ini, di ajang Putri Remaja Indonesia 2024. Sebelum lebih jauh nih, bisa diceritakan dulu aktivitas kapan saudara, terus alasan kamu mengikuti ajang Putri Remaja ini, kok beda-beda dari sini? Untuk aku sendiri, aku udah mengikuti ajang Putri Remaja yang dari regional Jakarta terlebih dahulu, perwakilan Jakarta Selatan kemarin, dan alhamdulillahnya terpilih menjadi winner sehingga dapat perwakilan Jakarta 1, seperti itu. Nah, kebetulan karena memang kakak ini telah berkompetisi duluan dan di saat itu aku sedang ada perlombaan di luar negeri, jadi saya berhalangan dan kami juga punya rumah yang berdomisili di Banten, jadi aku ikut Putri Remaja perwakilan Banten. Tapi aku juga mau mengenali batik-batik budaya-budaya apa aja sih yang ada di Banten gitu. Jauh dari anak ini, bisa diceritakan masing-masing dari kalian prestasi yang pernah diraih selama hari. Untuk achievement-achievement yang emang pernah kita lakuin bersama sebelumnya, karena kita seringnya selalu bareng, kita merupakan dari kecil kita memang suka nyanyi, jadi kita sering ikut lomba internasional dari kecil untuk bernyanyi. Kita pernah ikut lomba BICF di Bali, International Choir Festival. ya. Terus juga ada nasional juga. Waktu itu di Lampung ya acaranya, tapi itu nasional. Waktu SD ya. Terus kita juga berangkat ke Korea kemarin tahun lalu untuk ikut World Scout Jamboree 2023 dan ikut dengan kontingen Indonesia. Kita juga, aku beberapa misi budaya juga sempat ikut, beberapa cultural missions. Kalau aku ikutnya ke England, United Kingdom, di UK, di Wales, for the Sanggosan Festival. Aku juga ikut misi budaya, kebetulan 2 kali, yang pertama di Turki, di tahun 2022, dan memenangkan Grand Prix. Yang di tahun kedua, baru kemarin di bulan Agustus, di Bulgaria, dan memenangkan lomba solo vokal, serta Grand Prix Team Dance. Aku juga terpilih jadi ambassador for Asian Continent and Indonesia country for the Korean Summer Jazz School di Seoul University di Korea. Kebetulan juga dulu kita pernah mengikuti kegiatan bernyanyi di depan Ibu Iriana Jokowi dalam rangka anti narkoba. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 2019. Iya. 2019. Dan memang udah terbiasa artinya untuk Kalau untuk non akademik seperti nyanyi, nari,
kita sering sih tampil-tampil ataupun ikut lomba seperti itu. Nah, awal kamu jadi pada waktu segala macam itu pertamanya perasaan gimana sih, dan pasti kan nggak terbiasa ya? Iya, tentunya pasti itu kan merupakan title yang sangat berat ya untuk dimiliki, tapi untuk aku sendiri, aku ngerasa bangga sih bisa jadi perwakilan dari negara Indonesia dan juga untuk benua Asia Tenggara juga khususnya, untuk pergi Korea terus ketemu sama teman-teman dari luar negeri, ada yang dari UK, ada yang dari Meksiko, ada juga yang dari Afrika, Rwanda, dan lain-lain buat ketemu sama teman-teman Korea di sana. Dengan ikut brand ambassador ke luar negeri ini juga, kita belajar kalau misalnya ngenalin budaya kita sebagai masyarakat Indonesia tuh penting banget ke luar negeri. Jadi nambah-nambah pengalaman sih. Budaya ini kan juga diikuti dari berbagai negara ya. Cara kamu adaptasinya ada kesulitan gak sih sama teman-teman yang memang dari beda negara masing-masing? Untuk aku sendiri kan, when I was like go to Korea, aku juga emang tinggal ya, living with them, sleeping with them, meeting with them, bareng sama semua teman-teman aku yang dari UK, dari Meksiko, dan dengan perbedaan budaya kita, perbedaan bahasa, karena anak dari Meksiko juga ngobrolnya bahasa Spanyol, jadinya dia sebenarnya nggak begitu lancar bahasa Inggris, tapi dengan adanya perbedaan-perbedaan kita, ya kita tetap bisa berteman bersama. Itu merupakan sesuatu yang sangat keren sih, jadi kayak merupakan pengalaman yang luar biasa buat aku, karena kapan lagi kita bisa ketemu sama teman-teman dari negara-negara seperti itu kan. Untuk pengalaman aku sendiri yang fokusnya lebih untuk berkompetisi, pasti kita ngelihat dari negara mereka ada rasa mindernya sedikit. Tapi aku yakin karena Indonesia budayanya kaya dan sangat beragam dan menarik, aku ngerasa pasti kita bisa mengalahkan mereka yang dari negara-negara lain. Dan mereka juga malah tertarik ya sama budaya-budaya kita. Aku bahkan ke sana bawa baju Kalimantan, bawa makanan-makanan Indonesia, dan mereka tuh kayak seneng banget bisa nyobain dan bisa kenal sama budaya kita Indonesia. Sekali mempromosikan budaya-budaya. Benar. Nah, sana itu berapa lama, dan pasti kan gak bawa orang tua Anda. Jadi ada sih selama di Jakarta kamu berkegiatan dengan luar negeri. Biasanya kalau kita ke luar negeri tuh kisaran 2 minggu sampai lebih. Dan iya memang tidak ada orang tua di sana, itu berasa sih perbedaannya. Kita ngapa-ngapain sendiri, packing sendiri, ngurusin diri sendiri dari bangun, terus jalan-jalan kemana-mana, harus bisa manage uang sendiri kan, apalagi di luar negeri, gimana pengeluaran kita buat ini itu berasa perbedaannya sih bagi aku. Bagi kakak gimana? Kalau aku sendiri, aku di UK, di Korea semuanya sendiri, tapi karena bareng teman-teman sebenarnya sih gak begitu berasa kalau sendirian ya sebenarnya. Tapi with kita yang misalnya kadang sakit di luar negeri, aku itu sakit demam di sana dan gak ada orang tua, gak bisa ke rumah sakit juga gara-gara kita di tempat terpencil kan. Jadi emang harus belajar situ sih untuk jaga diri sendiri. Jadi sekaligus belajar untuk survive juga ya. Iya benar, self survive. Untuk mengatasi kemarin kamu masuk survive itu gimana? Aku karena dan saat demam itu aku flu dan batuk, dan di situ aku juga harus nyanyi tuh buat lomba ya kan. Jadi untung aku bawa banyak obat dari Indonesia, dibantu sama mama juga. Udah prepare juga kita. Jadi aku lebih ke sering makan, sering istirahat, dan karena untuk nyanyi aku jadi harus puasa ngomong selama beberapa hari gitu. Setelah semuanya sudah selesai, perasaannya gimana? Tadi kan Iya. sakit dan segala macam. Tentunya senang banget karena aku juga waktu itu Indonesia dapat Grand Prix juga waktu di sana ngelawan banyak negara sih, kayak dari Jerman, dari Belanda gitu-gitu, dan itu merupakan pengalaman yang seru banget menurut aku. Dan kebetulan aku juga dinobatkan jadi bass music and vokal di Misi Budaya itu. Misi budaya ini kan pengalaman apa yang paling berkesan selama di sana? Maksudnya lebih berkesan di UK atau di Korea dan masing-masing seperti ya? Kalau bagi aku sendiri lebih berkesan yang di Bulgaria sih daripada di Turki. Karena tarian yang aku bawa ini kan tarian yang sakral kan, flashback kembali tentang tarian kejadian tsunami Aceh. Jadi bagi aku ini sakral, apalagi itu kejadian yang merenggut banyak korban di Indonesia waktu itu. Nah, ternyata masyarakat di Eropa sana itu sadar akan hal itu dan mereka tahu tentang kejadian itu. Pas aku tampilin acara itu, mereka banyak yang terharu, bahkan sampai nangis, dan kayak ada yang setelah kita turun dari panggung mereka peluk-peluk kita, mereka cerita kayak kita juga ngerasain suka dukanya ini gimana.
mereka ikut berduka dan mereka ikut sedih sih. Maka dari situ tuh aku ngerasa itu membekas banget bagi aku, karena kejadian ini bukan cuma tentang sedihnya apa yang dialami tentang masyarakat Aceh, tapi gimana cara masyarakat Aceh itu bisa bangkit kembali dari keterpurukan itu. Jadi itu membekas sih bagi aku. Tapi agak berbeda ya, maksudnya kan tadi Naila ini promosikan budaya Indonesia, sedangkan kamu mengenang sejarah Aceh. Ya. Nah, itu kamu gimana waktu ditawari atau menerima mengenang sejarah itu? Ada Jadi kan aku kan kebetulan ketua misi budaya itu. Jadi pas dikasih tahu tentang di brief tariannya tuh tentang kejadian tsunami Aceh, kita kayak tariannya tentang tsunami Aceh. Terus awalnya kan kayak kita bingung kan gimana nih cara eksekusinya, apalagi itu tentang tsunami kan. Nah ternyata itu sudah di arrange dengan sangat baik dengan koreografer kita, dan jadi ceritanya tuh kompleks, mulai dari kegiatan masyarakat Aceh gimana sampai tiba-tiba itu tsunami tuh semuanya sudah diatur dengan baik. Dan kita juga di sana kebetulan kita tidak membawa audio sama sekali. Alat musik itu full dari kita main sendiri dan live. Jadi itu juga menambah kesan tegang ya, menambah suasana tegang bagi yang nonton di sana. Jadi itu sih, jadi menurut aku itu keren banget sih sampai bisa bikin tarian kayak gitu. Berarti persiapannya itu lama dong? Nah, kerennya sekolah aku atau misalnya perlombaan ini tuh kami rame-ramai banyak yang mulai dari nol, dari gak ada basic penarinya dan lain-lain. Dan persiapannya cuma 1,5 bulan. Jadi menurut aku itu cukup keren sih, dengan yang gak ada basic narinya dan segala macam itu. Mereka bisa dipaksa untuk kayak tampil 100% best performance bagi kita, do their best gitu. Menurut aku itu keren. Nah, hal apa yang pernah kamu alami selama selain tadi kan Naila sakit? Aku kan nyanyi solo vokal ya waktu itu, dan kebetulan aku tuh nggak pernah, mungkin pernah waktu kecil nyanyi solo, tapi di umur aku yang sekarang teenager life ini aku nggak pernah nyanyi lagi gitu. Apalagi tampilnya depan orang Iya, nah luar. apalagi tampilnya di depan orang luar negeri kan. Jadi bagi aku ini awalnya pressure banget, sampai sempet kayak down juga, bisa nggak nih, karena memang sudah lama kan aku nggak nyanyi-nyanyi karena fokus sama akademik sekolah. Terus awalnya juga sempet nggak pede, masih jago nggak nih nyanyinya, masih bagus nggak ya suaranya. Tapi akhirnya pas nyampe akhirnya di Indonesia, aku fullin latihan setiap hari biar semakin bagus. Terus pas sampai sana sempet down juga ngeliat. Jadi kebetulan di sana kegiatannya tuh banyak, kayak kategorinya tuh banyak. Terus ternyata ada kategori nyanyi pop. Nah aku kira lawanku tuh yang nyanyi pop ini. Terus awalnya kayak down gitu kan, karena ngeliat mereka kayak suaranya bagus-bagus, apalagi dengan aksen-aksen mereka yang Eropa kayak gitu. Tapi aku sempet down juga, akhirnya aku nenangin diri. Abis itu aku coba tampil, ternyata bagi mereka penampilanku tuh lebih berkesan karena aku menggunakan baju dari Indonesia juga. Waktu itu aku pakai baju Padang dan Kalimantan, serta aku sertai kayak tarian-tarian gitu di selangi aku bernyanyi itu. Jadi alhamdulillah aku bisa mendapatkan medali emas pas aku solo vokal. Itu sih. Nyangka nggak sih selama ini kamu udah membawa nama baik Indonesia sebagai luar negeri, dan itu nggak bisa dicapai oleh banyak orang. Kamu salah satu. Pastinya awalnya nggak nyangka, karena tujuan aku ke sana cuma mau kayak nambahin pengalaman, serta juga memenuhi kayak bisa nih, pokoknya yang penting do my best dulu. Apapun yang terjadi di sana, yang penting aku udah tampil, dan udah gitu doang. Aku expect-nya itu aja. Terus tiba-tiba dapat medali emas, kayak awalnya juga kita nggak ngerti kan dapat medali emas. Mereka ngomongnya pakai bahasa Eropa kan. Terus kayak dipanggil namanya, aku kira cuma buat foto doang. Tiba-tiba ada medali dikasih, kayak aku menang gitu. Terus kayak yes you win. Terus kayak okay, thank you. Dan situ baru kayak oke, menang nih gitu. Seru, ternyata senang juga sih. Kalau ditanya apa yang paling berkesan sih aku nggak bisa milih ya, karena emang dua pengalaman aku itu beda. Saat aku culture mission atau misi budaya dan juga jadi ambassador. Kalau untuk misi budayanya sendiri, aku waktu itu ke UK. Di situ kalau waktu angkatan aku tuh lebih banyak sih variasinya, karena aku di situ tuh nari juga, main musik juga, nyanyi juga, dan
lain dari Kalisa, waktu itu persiapan aku selama mungkin 3 bulan lebih ya, jadi tuh lumayan capek karena kita harus nyimbangin akademik dari sekolah. Abis dari sekolah tuh biasanya langsung latihan, dan itu tuh pulang sekolah misalnya 3:30, kita latihannya jam 4 sampai jam 7, jam 8 gitu, jadi kayak tenaganya tuh lumayan terkuras ya untuk belajar latihan kayak gitu hampir setiap hari selama 3 bulan. Di situ tuh aku nampilin tari Aceh, tari saman bareng sama semua teman-teman aku, sama beberapa teman aku yang terpilih untuk main alat musik termasuk aku. Main alat musik aku waktu itu main kenong dari Gambang Kromong, juga nyanyi Papua, dan di situ aku dapat bass music and vokal. Dan kalau untuk ambasador aku waktu itu kebetulan banget aku dikontak langsung sama pihak Koreanya untuk nawarin diri, mau nggak jadi ambassador for Indonesia and Asia Contingent. Di situ aku sebenarnya sempat ragu ya, karena di situ ternyata kita itu aku harus, yang lain kan agak yang dari teman-teman dari luar negeri itu ada summer break ya waktu summer, sedangkan aku tuh udah masuk sekolah tuh semester awal dan aku udah kelas 12, jadi aku sempat ragu ikut nggak ya, kan takutnya ketinggalan pelajaran dan lain-lain. Tapi di situ aku untuk keterima jadi ambasadornya itu, selain emang ditawarin, itu harus lewatin seleksi dulu. Jadi kita harus bikin video tentang perkenalan diri, tentang ngenalin budaya Indonesia, dan emang temanya waktu itu aku jadi ambasador itu saving the hewan-hewan Indonesia yang punah kayak komodo, badak bercula 2 gitu. Jadi kamu spesialis untuk mempromosikan budaya yang ada di Indonesia ya? Iya, budaya, tanaman, hewan. Waktu itu aku pelajarin dulu sebelum pergi ke sana. Jadi di Korea sana tuh aku harus presentasiin tentang negara Indonesia, hewan-hewan yang udah punah di Indonesia, terus tanaman-tanaman yang punah di Indonesia ke teman-teman di Korea. Berarti kalau untuk Naila ini udah nggak ada kecanggungan ya pada saat presentasikan di negara Korea, karena kan persiapannya dari 3 bulan ya. Kalau yang di Korea sendiri sih sebenarnya tuh, kalau yang Korea itu aku agak dadakan sih persiapannya, 2 mingguan deh. Dan kebetulan itu kan kenapa aku iyain, karena itu tuh full support beasiswa dari Korea sana. Jadi for the airplane, terus living cost di sana, dari penginapan, makanan, semuanya tuh aku nggak ngeluarin biaya sendiri. Udah dari pihak Korea sana yang biayain. Jadinya oke, ini pengalaman baru dan nggak rugi juga, kenapa nggak ikut coba aja dulu kayak gitu. Kalau dari kalian masing-masing ini yang menjadi poin pelatihan yang mengecewakan dari masing-masing? Latihan ya, kalau aku sih emang anaknya always full prepare ya. Aku nggak berani kalau aku belum siap aku maju. Jadi aku tipe yang aku harus siap dulu baru aku berani tampil. Kalau aku belum siap berarti aku lebih baik nggak tampil kayak gitu. Jadi aku selalu hard work for the preparations. Jadi aku emang selalu full energi buat latihan, buat persiapan apapun deh, dari skripnya yang harus diomongin di depan orang-orang, dari penampilan yang aku bakal lakuin, semuanya aku pasti latihan setiap hari untuk mencapai hasil yang maksimal kayak gitu. Kalau dari aku sendiri, aku juga sama sih. Nah, aku tuh ngerasa kalau misalnya kita nggak banyak latihan tuh aku jadi minder. Bukan minder karena aku nggak percaya sama diriku sendiri, tapi maka dari itu, aku tuh lebih push diri aku mau latihan sebanyak-banyaknya, mau sampai capek juga nggak apa-apa, yang penting aku siap untuk ngadepin sebuah kompetisi gitu. Itu sih. Nah, nextnya nih ada misi budaya lagi kan selanjutnya? Aku sih rencananya mungkin beberapa ambasador ya, karena sebenarnya tahun ini itu bakal jadi lagi tahun depan untuk ambasador Korea aku, dan untuk tahun depan itu ada beasiswanya langsung di Seoul University for the Fakultas Teknik Lingkungan di Seoul National University. Itu merupakan kampus nomor 1 terbaik di Korea. Nah, tapi aku masih bingung karena harus di situ tuh aku bakal lulus dari SMA ya. Jadi kita lihat nanti aja apakah aku bakal ikut lagi atau enggak. Kalau dari aku sih kayaknya mungkin kita bakal coba ke ranah yang lain ya. Kayaknya aku pengen coba studi banding sih. Studi banding dengan negara lain gitu. Jadi kita ngikutin sekolah yang ada di negara lain, terus ngikutin gimana kegiatan mereka di sana. Bukan cuma itu, biasanya Lebih kayak student exchange ya benar. sebenarnya. Pengen coba sih ke arah sana. Oke. Setelah itu kan kamu juga baru-baru ini menang di Batik Remaja di Indonesia ya. Putri cuma Jakarta. Saya
ceritakan nggak sih dari pengalaman kalian masing-masing karena kan kalian beda regional ya. Aku alhamdulillahnya jadi winner di Putri Remaja Jakarta. Itu tuh diadakan di bulan apa ya, Juni ya? Bulannya juga udah beda ya. Sekitar sana. Pelaksanaannya juga beda ya. Iya. Ya, karena ini dua kategori yang berbeda. Iya. Kalau aku di bulan Juni itu aku udah prepare dari bulan-bulan sebelumnya, tentunya di bulan Mei aku udah latihan catwalk, aku latihan speech, aku latihan for the talent show and everything. Di situ pas awal masa karantina jujur deg-degan ya, karena aku belum, it's my first time to like enter the beauty pageants and everything. Jadi kayak, oh ini kayak pengalaman baru nih, aku bisa nggak ya survive in this experience gitu kan. Tapi aku jalanin aja and turns out it's like kind of fun. Jadi aku jujur seneng-seneng aja sih ikut karantinanya, ketemu teman-teman baru di sana, dan aku lumayan diunggulin lah kebetulan di Jakarta. So like I always do my best in every like workshops and every show and every like stage. Jadi aku full preparations banget untuk kemarin di Jakarta, dan alhamdulillahnya turns out it's really I'm like the winner for the Jakarta Regions. Jadi aku senang sih, dan it's like worth my efforts and worth my practice. Jadi aku seneng banget bisa kepilih jadi Putri Remaja, apalagi jadi perwakilan Jakarta 1. Kalau dari aku sendiri, yang memulai pageant ini di keluarga kita kan kakak dulu nih, dari dari kedua keluarga kami. Aku lihat kakak kayak, oh seru ya, tapi belum ada kepikiran mau ikut karena waktu itu kan aku fokus sama misi budaya ini. Nah ternyata Putri Batik Remaja ngadain audisi online. Nah kebetulan aku karena mama ngerasa Kanela ikut dan ternyata seru, terus mama mau aku ikut. Dan aku juga pengen karena tertarik lihat kegiatan kakak, oh kayaknya asik. Jadi akhirnya aku ikut audisi online, terus alhamdulillah dapet regional Banten, and then aku ikut latihan-latihan kayak catwalk, speech, and everything. Terus ternyata awalnya agak shock juga sih, karena this is my first time juga kan joining pageant competition, and then kayak nggak mirip dengan kayak apa yang kita lakuin sehari-hari gitu. Jadi sempet shock, tapi turns out aku bisa keep up sampai sekarang sih. Dan ternyata ini menjadi pengalaman baru juga bagi aku, dan kayak ngebuka perspektif aku di dunia beauty pageant tuh gimana, and entertainment tuh gimana. Jadi menurut aku ini asik sih so far. Kita enjoy. Latihannya seperti apa? Karena kan tadi kamu bilang sangat berbeda sama kehidupan nyata. Iya. Dengan aku yang waktu itu ngelakuin secara bukan dadakan juga sih, lebih ke kayak gak expect aja, iya. Lebih ke gak expect aja bakal ikut ini at the end of the day. Pasti persiapannya nggak sebanyak orang-orang lain kan. Nah itu tuh aku nyiapin sampai detik ini mungkin 2-3 bulanan, dan tapi karena waktunya yang begitu singkat, aku intensif latihannya almost every day, and then latihannya juga banyak dengan dari berbagai bidang, dari speech, building character, catwalk, and every single things that we need preparation to the competition. Apapun itu, dalam bentuk apapun, sedetail mungkin kita siapin. Dan itu sih so far seru, walaupun ada capeknya, pasti banyak capeknya, karena kita juga harus ngimbangin dengan kegiatan kita di sekolah. Tapi so far it's a great opportunity for me, and it's a great experience for me, and I enjoyed it. Kamu untuk siapkan diri kamu itu kan pasti berlatih ya? Ya. Itu dengan kakak juga atau punya guru lagi? Aku pasti, walaupun we have a coach for everything, for the catwalk, speech and everything, tapi karena aku yang udah walaupun berpengalaman baru sekali ya, tapi dan kebetulan kan aku winner ya, jadi orang-orang look up to me a lot gitu. Jadi di situ aku emang bukan yang ngajarin ya, tapi kayak ngasih tips-tips. More like we're sharing each other. Yeah. Aku ngasih tips gimana sih kayak speech yang baik, gimana sih catwalk yang baik, karena aku pernah ngerasain juga jadi yang pertama kali coba, dan gimana sih biar bisa cepet dan cepet ngejalaninnya jadi lebih bagus gitu. Berarti lebih gampang ya, karena kan dibimbing sama kakak langsung yang pernah menang juga kan. Terus juga selama kakak waktu di Jakarta, aku juga emang sering kayak kasih masukan,
walaupun aku nggak ada pengalaman, tapi kan kita dari kecil itu sangat tertarik dengan ke dunia pageant ini, dan kita nggak expect at the end of the day kita Kita bisa bakal join to the to this pageant. Wow. things kan. And then so like dengan kita sering-sering lihat itu, aku ngasih dia masukan kayaknya better you did this deh, karena look up to kayak Miss Grand, Miss Universe and everything, kayak pasti seru kan kalau misalnya kita kayak look up ke mereka, pasti kita bisa jadi lebih baik juga. Jadi aku sering ngasih masukan, kita sering sharing sih. Dukungan orang tua dari kalian masing-masing ini seperti apa selama mengikuti ajang? Pastinya dengan kedua anak yang ikut, pastinya lebih berat ya untuk Mama dan Ayah, karena pasti peserta-peserta lain yang diikutin pasti cuma hanya satu anak, dan dengan kita yang berdua-dua ikut dengan di waktu dan ajang, bukan ajangnya nggak sama sih, tapi kan satu Agency and Production, dan timingnya juga persis sama. Jadi itu pasti mereka capek sih nyiapin kita buat latihan, buat lain-lain, tapi they support us like so much, not just in a financial way but emotional way. Terus juga emang selalu support kita dan selalu nyemangatin kita. Kalau kita capek latihan pun mereka tetap nyemangatin kayak kamu pasti bisa, karena kamu pasti bakalan jadi, kamu kalau mau berusaha kamu pasti bisa jadi winner. Jadi dengan semangat itu kita jadi lebih termotivasi buat ikut latihan dan karena latihan kita emang super padat ya schedule-nya. Jadi kita tuh pulang sekolah langsung latihan, pulang sekolah selalu latihan, dan setiap hari ini kayak nggak berlebihan tapi emang setiap hari latihan terus. Jadi pasti training ya, dan kadang pasti ada waktunya buat capek, ada waktunya nggak pengen latihan, tapi karena dengan motivasi dan juga support orang tua kita nggak mau ngecewain mereka, jadinya kita tetap semangat buat latihan. Dan mereka juga nggak pernah kayak maksa kita untuk kayak harus jadi yang pertama atau harus latihan yang banyak biar ini itu, lebih ke dukung sih, kita maunya apa, just do our best and then they will like proud of us kayak gitu. Mereka benar-benar ngikutin kemauan kita. Kalau misalnya kita ngerasa kita nggak pede atau apa, mereka ngebantu kita secara emosional, kayak nyemangatin, ngasih nasihat, calm ourselves too, and then mereka juga ngebantu kita nambah-nambahin jadwal latihan atau nyari siapapun itu biar bisa ngebantu kita, biar kita bisa lebih ready, kayak gitu sih. Jadi full support. Sampai kamu kunjungan ke kantor Iya. Kongres itu pasti turun langsung ya orang tua? Iya, Pasti turun langsung. Alhamdulillahnya kedua orang tua kita langsung turun langsung. Iya, dan kita emang karena beberapa prestasi yang kita dapat juga kita berkesempatan buat ke wali kota, kemarin juga sempat audiensi kunjungan dari perwakilan sekolah juga untuk ke menteri yang baru turun, Bapak Menteri Sandiaga Uno, sebagai Parekraf. Iya, Kemenparekraf. Nah, selain dapat dukungan dari wali kota dan Polres, kan kamu juga dapat dukungan dari beberapa pejabat-pejabat juga ya. Nah, itu gimana rasanya? Tentunya bangga banget ya, apalagi kita mengunjungi langsung bapak menterinya, dan itu tuh merupakan pengalaman yang luar biasa sih, gara-gara kita pasti kayak sering lihat mereka di TV dan lain-lain, jadi kayak wah ternyata mereka sebaik ini ya, dan emang mau juga ngedukung dan nge-support kita sebagai anak-anak bangsa yang berprestasi kayak gitu. Juga bukan hanya menteri, tapi kita disupport dari berbagai jenis job juga, iya benar. Ada dari Ibu DPR juga, Bapak DPR, serta Menteri Pendidikan juga sempat ngasih kita dukungan. Iya. Itu bagi kita pengalaman yang luar biasa. Alhamdulillah kita bersyukur banget, karena untuk nyampe ke mereka tuh kita look up for them banget, karena mereka keren banget bisa ngebantu kita membangun Indonesia yang sudah seperti ini, maju banget. Jadi kita nggak expect sih bisa akhirnya nyampe ke mereka untuk audiensi segala macam, dan mereka pun memberikan timbal balik ke kita, memberi dukungan. Itu alhamdulillah sih. Dukungan tersebut itu kan dikasih usai kamu mendapat juara batik remaja dan remaja Indonesia. Nah, sekarang ini kamu udah menang dan kamu akan mengikuti ajang nasional. Ada beban sendiri nggak sih? Karena kan kamu udah di sana sini. Maksudnya bebannya itu kamu harus mendapatkan hasil yang terbaik karena kamu mengecewakan orang tersebut. Tentunya ada sih, tapi for me myself, aku berusaha untuk tidak mempunyai beban dalam diri aku, karena kita, for me just like enjoy the moment and enjoy the experience. Karena kalau kita nggak enjoy dan malah merasa terpressures, I think it would be like the result would be bad.
So aku emang lebih seneng kalau aku enjoy and like just let out the pressure first and then just enjoy myself when I'm like doing the competitions. Kalau dari aku sendiri, aku malah jadiin beban ini sebagai bentuk aku untuk lebih semangat. Karena dengan dukungan-dukungan ini, aku ngerasa ngebantu kita untuk lebih, karena udah didukung mana aja, siapa aja, dari berbagai kementerian dan ibu DPR dan lain-lain. Ini ngebantu aku lebih semangat, lebih prepare, biar lebih ready, dan bisa ngebanggain mereka karena kita sudah juara. Amin, juara nanti, pada nantinya. Artinya kan sudah mendapat dukungan dari lain negara dan juga dari keluarga. Artinya persiapan kamu sudah bisa dibilang sangat matang dan tidak nasional. Insya Allah, Karena itu tergantung perspektif masing-masing. masing-masing. Tapi bagi kami berdua sendiri, persiapan kami cukup matang sih. Apalagi kami yang ngejalanin kan. Jadi ya menurut aku udah nyiapin sebaik aku, sebisa aku, sekerja keras aku, dan aku yakin semoga hasilnya bakal sesuai dengan apa yang aku mau. Soal prestasi udah, soal kondisi di juga udah. Tapi kita belum bahas tentang hobi kalian masing-masing nih. Untuk hobi kamu duluan aja kali, Sa. kalau aku sendiri sih, so far hobi ya, apa ya? Aku lagi suka banget nonton film sih, nonton film action sih, lebih ke action, sama paling nyanyi. Kalau kakak? Kalau aku sama sih, kayak we're grow up in like a family that likes to sing. Dari nenek kita, mama kita, semuanya suka nyanyi, dan kebetulan karena itu dengan kita nekunin dunia nyanyi dan vokal, kita jadi ikut beberapa lomba kan. Aku juga suka nari, karena emang kita dari kecil selain mama mau pursue akademik, kita juga selalu disuruh untuk ngelakuin kegiatan yang akademik juga, karena pasti itu bisa bermanfaat juga kan buat kehidupan kita. Jadi kita dari kecil selalu disuruh untuk les nyanyi, les nari, les olahraga, kayak kita biasanya dulu ikut gimnastik, ikut badminton gitu-gitu, dan karena capek kan kalau cuma belajar aja, jadinya juga diimbangin sama kegiatan akademik lainnya. Selain itu aku juga suka, bukan hobi sih, lebih ke sebenarnya ini belajar, tapi karena aku suka jadi aku pelajarin itu. Aku suka belajar bahasa-bahasa asing karena for me, I think like aku sendiri emang like easy to catch up language. Jadi misalnya aku nonton film dan lain-lain, aku jadi tertarik sama bahasanya, dan dengan cara aku nonton film, dengan cara aku dengerin musik bahasa itu, aku jadi bisa belajar bahasa itu. Sekarang beberapa bahasa yang udah aku kuasain itu for English like it's a basic language, jadi kita pasti bisa bahasa Inggris. Aku juga suka konten-konten dan juga video-video dari negara Korea, dari negara Jepang, dari negara Thailand. Jadinya aku mulai catch up the language and try to learn it. Tapi beberapa yang aku paling fasih sih Jepang, Korea, Thailand, sekarang masih belajar. Nah, selain film, apa sih yang kamu pelajari dari bahan tersebut? Aku pasti juga learning the culture, of course ya. Dengan aku juga bukan cuma, misalnya kalau orang-orang zaman sekarang mungkin suka nonton Korea drama, dengerin K-pop gitu-gitu. Kalau aku reality show ya? Ya, aku lebih suka nontonin reality show-nya, dokumentarinya. Dengan itu kita tuh belajar, karena belajar itu menurut aku bukan cuma dengan baca buku, bukan cuma dengan nulis, tapi belajar itu sekarang bisa juga dengan menonton, dan dengan nonton dokumenter, dengan nonton show-show TV show. Kita udah belajar buat belajar apa aja budaya Korea, apa aja budaya Jepang, Thailand gitu. Tapi coba dong, boleh dites gak sih, tadi kan bilang bukan hanya dari buku, cuman dari film juga kita bisa belajar. Coba buktiin dong. Oke. Bangsa masing-masing negara tersebut. Jangan annyeonghaseyo aja ya. Oke. Aku coba perkenalan diri aja ya. Yang panjang tapi. Ada template, Iya. apa kabar gitu, bahasa. Yang kayak Koreanya apa kabar? Apa kabar, Ati? Sehari-hari ngapain? Kayak gitu. Kegiatan sehari-hari ngapain? Korea aja. Oke, aku pakai bahasa Korea ya. Apa kabar? Maksudnya gimana? Maksudnya aku yang nanya, kakak apa kabar? Terus kegiatan kakak sehari-hari gimana gitu. Oke. Coba answer me in Korean. Kamu nanyanya gimana, apa kabar?
잘 지냈어? 잘 지냈지? Nah itu apa? 잘 지냈어 tuh apa kabar? Jadi kalau orang-orang ngerasa misalnya annyeonghaseyo tuh mesti apa kabar, menurut aku tuh enggak. Ya. Annyeonghaseyo tuh kayak cuma halo, kayak gitu aja. Kalau bahasanya apa kabar, dan kalau Korea tuh ada dua, ada informal sama formal language. Kalau informalnya 잘 지냈어, kalau formalnya 잘 지냈어요, kayak gitu. Rumit ya? Hah? Rumit juga ya. Enggak, tapi kalau aku sendiri emang aku lumayan comfortable with Korean language, jadi kadang-kadang aku suka lupa bahasa Indonesia dan lebih sering Iya. mikirnya pakai bahasa Korea kalau aku sendiri, dan bahasa-bahasa lainnya, jadi kayak it's mix up on my brain, jadi kadang suka lupa bahasa. Tapi kosakata. kadang karena kakak fasih bahasa Korea, aku jadi mudeng dan ngerti dan bisa dia ngomong apa kalau misalnya dia lagi ngomong bahasa Korea sendiri di rumah, yang ngerti cuma aku doang. Tapi kamu nggak bisa mengartikan, cuma bisa ngerti, tapi sebenarnya nggak tahu artinya. Nggak tahu artinya banget apa, tapi ngerti dan bisa ngomong tapi dikit ya. Oke lah. Nah selain Korea tadi apa lagi? Jepang. Jepang itu bahasa Jepangnya apa kabar apa? Apa kabar? Kalau apa kabar, Jepang nggak ada apa kabar loh malah. Apa ya? Mereka tuh lebih kayak selamat kayak bukan selamat sih, kayak hey doang, karena sebenarnya kalau yang aku sering lihat di konten-konten yang aku tonton ya, orang Jepang itu sebenarnya lebih pakai bahasa gaul untuk sehari-hari dibanding bahasa-bahasa formal. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak ada kalau apa kabar. Jadi kayak lebih ke selamat malam, selamat siang, dan lain-lain, kayak selamat malam, kamu ngapain sekarang, kayak Itu apa gitu. bahasanya? Itu apa? Kayak konbawa, watashi no, bentar aku lupa. Apa sih apa? Apa tuh apa? Apa tuh Apa tuh apa? Apa tuh apa? Apa? Lupa. Kalau Jepang ya udah Kayak skip. gitu lah, kayak gitu. Kalau hack itu apa sih? Kan Jepang ada tuh kayak actionnya ya. Hai. Itu tuh Hai itu kalau oke nggak sih? hai itu iya, tapi hai itu bahasa formal. Tapi hai itu bisa apa aja nggak sih? Kayak baik, oke, iya itu bisa. Enggak. Iya doang. Iya. Iya Hai. aja. Hai artinya iya. Oh, Dan itu oke. formal. Nah selain itu Thailand. Iya, tapi Thailand aku masih, sekarang aku mulai belajar sih, karena aku emang baru sukanya kayak tahun-tahun ini, akhir tahun lalu deh. Tapi aku kalau nonton, aku tuh ngerti. Tapi kalau ngomong tuh, karena mereka tuh logatnya kan khas banget ya. Jadi tuh menguasai logatnya susah dibanding Jepang sama Korea. Karena kalau Jepang sama Korea itu huruf mereka nggak ada nadanya, nggak ada aksennya. Kalau huruf Thailand itu ada aksennya gitu. Nah dari masing-masing bahasa asing tersebut, dari huruf abjadnya kamu ngerti nggak sih? Kalau bahasa Thailand susah ya, aku belum ngerti sekarang. Kalau Jepang, jadi kalau Jepang itu ada katakana, ada hiragana. Nah, aku tuh bisanya yang paling basic hiragana. Tapi kalau Korea, aku bisa baca sama nulisnya, tapi kadang grammarnya suka salah. Tapi untuk bacanya aja aku udah bisa. Dari masing-masing bahasa tersebut yang paling susah dipelajari? Buat aku Thailand sih. Terus aku juga waktu kecil kan suka belajar Chinese ya. Jadi tuh aku ngerasa Chinese itu susah banget dengan segala aksennya. Dan aku baru menyadari ternyata di Thailand itu juga sama loh. Walaupun mungkin orang Indonesia tuh suka ngira bahasa Thailand tuh lucu. Tapi ternyata kalau udah dipelajarin ternyata bahasanya susah banget. Karena satu kata yang sama dengan nada yang berbeda, maknanya berbeda. Kayak gitu. Tapi kamu suka belajar juga nggak sih sama lawan bicara yang memang kamu lagi pelajari bahasa tersebut? Kalau kenal orang luar susah ya sebenarnya di Tapi dengan sekarang. experience kakak di Korea kemarin dan mempraktikkan itu secara langsung, Kalau bahasa Korea kebetulan aku kan kemarin jadi ambassador dan juga ikut World Culture Korea kan. Kalau karena bahasa Korea aku emang fasih ya, jadi aku emang selalu berperan jadi translator for like orang Indonesia ataupun teman-teman aku yang dari UK, dari Meksiko, mereka nggak bisa bahasa Korea. Jadi misalnya lagi video kayak gini nih, kan di sana pasti ada kayak dokumenter juga. Jadi produsernya bakal ngomong bahasa Korea, aku yang translate Inggris buat pertanyaannya kayak gitu. Jadinya aku kalau bahasa Korea sih karena sekarang punya banyak teman Korea, jadi aku pasti punya banyak teman buat latihan. Berarti kalau udah fasih itu artinya bisa dong selain ngobrol bisa juga dong nyanyi pakai bahasa Korea atau mungkin kamu punya lagu? Bisa dong, tapi apa? Nyanyi apa ya? Coba sebaik dua bait lagu. Aku udah lupa dong lagu Korea. Apa ya? Apa yang bagus? Ya. Oh, oke. Oke. Coba. 미안해 미안해 하지마 내가 초라해지잖아
바다냐 보내살라 없어 너는 죽이고 가 나는 괜찮아. Segitu aja ya. Dan itu artinya tahu. Tahu. Itu lagu itu tentang apa nih garis besarnya? Itu lagunya Taeyang Big Bang, itu tentang judulnya I Snow Sleep, Moon Koip. Itu tuh kayak ngegambarin cewek yang dia cintai kayak gitu. Biasa Naila. Nah kalau itu kan Naila, kalau Kalisa masa nggak ada sih maksudnya bakat damkah atau Alisa banyak, dia tuh Harusnya kalau banyak sih. kalau nyanyi Aku malah tuh- menurut aku bagusan dia. Aku bukan gak ada bakat terpendam, lebih ke kayak aku ya ngerasanya aku bisa banyak hal, tapi nggak mendalami. Jadi kalau misalnya dites bisa, kayak misalnya kalau nyanyi sih aku udah mendalami ya kalau yang itu karena Nari, memang dari main kecil musik. nari main musik. Nah main musik itu juga sebenarnya kalau misalnya dilatih dikit-dikit gitu pasti bisa. Kayak waktu itu dulu aku udah belajar main piano, terus sempat belajar main gitar, terus dikit-dikit belajar apa tuh yang bass duduk. Bass duduk. Iya kajon. Terus juga macem-macem sih belajar drum segala macem. Terus juga dari kecil sebenarnya kita memang sudah diajarin orang tua kita untuk menekuni banyak hal gitu. Kita juga sempat berenang, even sampai memanah juga kita pernah nyoba. Jadi Kita emang suka sih kegiatan bukan karena menurut kita dan menurut keluarga kita itu kita emang harus fokus akademik, tapi selain itu kita juga butuh soft skill dunia luar untuk bisa survive in this life. Nah, Jadi iya. kita belajar dari semuanya, dari arts, sports, even like ya. Dan prinsip keluarga kita tuh kita nggak harus nekunin satu hal sampai dalam, tapi kita harus bisa semuanya walaupun nggak jago-jago banget, tapi kita harus bisa. berarti itu yang membuat kamu tidak konsisten salah satunya maksudnya soal dari keluarga yang saya bilang nggak boleh fokus ke satu. sebenarnya boleh kalau kita emang beneran Kita suka minat dan dan kita suka, minat. ya. Tapi kalau untuk sekarang, kalau yang bener-bener passion ya I think just karena dari keluarga kita emang suka musik, jadi kita kalau kita berdua emang suka nyanyi. Jadi kayak for if like us but our passions in like something in general, kita bakal jawab singing, nyanyi kayak gitu. Berarti kalau si Kalisa kan kamu bisa memainkan beberapa alat musik, berarti di rumah kira-kira ada berapa musik yang kamu Di rumah Apa yang aja? kita punya sih cuma keyboard, organ, ya organ, keyboard, keyboard, gitar. gitar sih. Sama beberapa kali kita nyoba main musik alat tradisional, jadi kita suka kayak bawa itu ke Di rumah rumah. sekarang juga ada kenong sih. Iya, di rumah ada Kebetulan. kenong. Iya. Iya. Karena kita lagi belajar itu Aku lagi sih. belajar karena kenong itu bakal aku tampilin buat talent show aku nanti buat putih remaja. Kayak gitu. Nah ini kan kalian cocok nih, kalian juga pintar nyanyi dan bisa main alat musik. Tidak ada kepikiran untuk kolaborasi di musik, kan kalian kan kakak adik nih. Kalau Kalisa sendiri emang dia tuh sebenarnya pengen ikut band dan lain-lain. Tapi for me, I think it's not my Real passion ya. it's my passions, but for like join a team to be like one team gitu, aku kurang serak sih. Jadinya aku kalaupun nyanyi aku lebih confident like solo vokal kayak gitu. Kalau aku memang dari kecil kayak ikut nyanyi beberapa kali dan lebih sering dan pengen sih dari kecil untuk nyanyi. Jadi emang udah beberapa kali dan sempat ikut band sekali lah. Terus juga sempet waktu kecil kayak iseng bikin lagu gitu. Terus udah lupa sih itu lagunya kayak gimana karena udah lama banget. Tapi itu seru sih bikin lagu bareng-bareng sama teman-teman. Terus kita recording sendiri segala macam. Terus kita tampilin kayak di film pendek gitu. Terus juga beberapa kali aku ikut lomba-lomba kayak yang nasional gitu, yang harus recording video segala macam. Jadi emang nyanyi itu udah jadi passion aku dari lama. Cuma aku nggak yang nekunin banget gitu karena sejauh ini di umur aku yang sekarang aku lebih akademik sih. Berarti dari kalian itu walaupun saudara artinya masing-masingnya dalam Ada porsi masing-masing dalam Iya, kesukaan dan lain-lain. berarti juga jarang beratnya. Untuk Sarah, Waktu kecil iya, tapi as we grown up kita lebih ke have like one voice, one like iya. kesukaannya sama, Lebih ke interestnya sama, sekarang suka jadinya- sharing aja sih. jadi lebih comfortable aja sih. Iya.